Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Rida. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Cuaca panas banget ya Bu. Di sana panas nggak Bu? Ya sama di sini panas juga. Tapi hawanya dingin kalau di sini Bu. Ya sama. Kebetulan saya masih di sini, masih di sekolah. Iya. Suasananya adem lah ya buat kita berbincang hari ini ya Bu. Ya insya Allah. Oke, tadi saya dapat WA dari Ibu pengen ngobrol gitu kan sama saya. Kira-kira apa tuh Bu yang mau kita bicarakan sekarang itu Bu? Oh ya Bu Rida nih, saya mau cerita. Eh, saya kan ditunjuk jadi wali kelas 6 ya. Terus Bu? Sedangkan kemarin saya kan ada masalah tentang penulisan ijazah tuh. Tulisan saya kan dianggap kurang bagus. Ya. Jadi sekarangnya saya merasa takut ditunjuk menjadi wali kelas 6 itu, takut di akhir nanti pas penulisan ijazah harus seperti apa, harus bagaimana gitu. Sedangkan tulisan saya kan kurang cocok untuk menulis ijazah gitu. Gitu Bu. Iya, Jadi tujuan kita kali ini, tujuan pembahasannya itu hari ini Ibu merasa pengen yakin gitu ya, gimana saya mau jadi wali kelas 6 gitu ya Bu ya. ya. Saya Mungkin pengen mendapatkan solusi gitu ya Bu dari permasalahan yang saya alami dan bisnis kita hari ini. Oke, oke, dari tadi yang Ibu sudah bicarakan, memang menurut Ibu seperti apa gitu standarnya kalau harus nulis ijazah itu seperti apa yang bagus gitu, yang menurut Ibu gitu ya? Kalau menurut saya sih yang penting penulisan datanya benar kali ya Bu ya. Hmm. Penulisan data benar, terus tulisannya rapi, bisa terbaca oleh bisa terbaca pokoknya yang penting datanya tidak ada yang salah, gitu kali ya Bu ya? Oh gitu ya. Ya kalau menurut saya. Oh gitu. Emang Ibu pernah menghadapi apa gitu sampai Ibu merasa kok saya nggak yakin gitu loh? Ya, kemarin kan saya ceritanya diminta bantuan nih sama wali kelas 6 kemarin, Hmm. untuk menuliskan ijazah. Ternyata setelah bilang ke kepala sekolah, tulisan saya rada kurang bagus gitu, Bu, untuk Hmm. dijadikan tulisan di ijazah gitu. Makanya sekarang ditunjuk jadi wali kelas 6, saya jadi ketakutan gitu. Iya iya iya. Jadi Ibu merasa tidak percaya diri ya gitu karena tadi ada pandangan seperti itu. Tapi Iya, Ibu udah pernah tanya belum gitu sama kepala sekolahnya alasannya apa gitu? Apa tidak suka atau tidak kurang sreg dengan tulisan Ibu gitu? Pernah tanya? nah, menurut beliau sih tulisannya agak miring katanya Bu, seperti itu. Oh, agak miring. Nah, tapi tulisan Ibu berarti sudah bagus kali ya Bu ya, cuma agak miring aja, mungkin seperti itu ya Bu ya? Ya barangkali seperti itu Bu. Hmm, itu yang bikin Ibu jadi nggak percaya diri. Iya Bu, jadi saya uh, kurang percaya diri, takutnya nanti pas di akhir kita sudah melaksanakan di kelas 6 sudah berjalan, pas penulisan ijazah ada masalah gitu Bu. Oke, Kira-kira harus bagaimana? iya iya. Terus menurut Ibu, apakah hanya untuk menjadi wali kelas 6 itu hanya dinilai dari sisi itu saja Bu? Oh, tidak sih Bu. Ya. Ya, Sekarang Ibu ditunjuk jadi wali kelas 6 kan ya? ya, Nah, tapi Ibu merasa tidak yakin gitu ya. ya Bu. Berarti dengan penilaian orang lain Ibu sudah mampu gitu ya, tapi Ibu merasa tidak yakin. Saya rasa ada kelebihan Ibu yang lain gitu yang bisa mengantarkan Ibu ditunjuk sebagai wali kelas 6 gitu kan. Coba biasa Ibu merasakan apa sih kira-kira yang saya punya dalam diri saya gitu. Ya sampai mau ditunjuk menjadi wali kelas 6 pasti Ibu punya nilai plus yang menurut pandangan Ibu itu tentang diri Ibu seperti apa? Nah, mungkin kepala sekolah menilai ya, karena menurut beliau saya sebetulnya mampu di kelas 6 karena tetap bisa ijazah saja gitu, saya jadi kurang pede. Jadi menurut beliau saya itu mampu karena selama ini kan saya megangnya di kelas 5, Bu, di kelas tinggi juga. Jadi makanya tahun ini kita rombak, saya jadi wali kelas 6 seperti itu. Gitu ya. Jadi Ibu sudah punya nilai plus lah ya, cuman Ibu merasa ragu di ini ya. Ya. Oke. Oke, menurut Ibu nih ya, itu ada solusinya nggak sih gitu supaya bisa
lulus kualifikasi gitu ya, kalau kualifikasi mah gitu ya Bu ya, Iya. supaya bisa menulis rapi atau menulis sesuai dengan standar yang diinginkan kepala sekolah gitu. Menurut Ibu bagaimana gitu? Ada solusi nggak atau gimana penyelesaian yang Ibu bisa takar buat diri Ibu sendiri? Mungkin mulai mulai sekarang saya harus belajar tuh ya menuliskan belajar menulis rapi gitu ya supaya tidak terlihat minim seperti itu ya. Saya belajar sendiri. Terus mungkin juga saya tetap bisa minta bantuan orang lain kali Bu ya. Oh Mungkin gitu ya. Jadi Ibu berencana minta bantuan orang lain dan meningkatkan kompetensi keterampilan menulis saya gitu. Biar nggak biar rapi lah gitu. ya, kira-kira siapa yang bisa menolong atau membantu Ibu gitu sampai ke tujuan itu? Mungkin bisa kepala sekolah, mungkin bisa Bu ya, karena kepala sekolah udah punya pengalaman. Terus rekan sejawat yang kemarinnya pegang kelas 6 juga bisa, mungkin Bisa itu. ya, bisa bantu ya Ibu ya. Ya, Oke. Jadi kalau menurut Ibu dalam waktu dekat ini kan penulisan ijazah masih lama tuh ya Bu ya. ya. Nah, untuk tindak sejauh ini kan yang kira-kira bisa dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, itu kira-kira mana yang bisa Ibu lakukan terlebih dahulu gitu? Belajar kali Bu, saya belajar menulisnya ya. Saya belajar sendiri dulu gitu sebelum minta bantuan orang lain. Jadi Latihan dulu gitu ya Bu ya. nah, Ya mungkin latihan ya cara ini ya standarisasi penulisan ijazah gitu ya. iya. Oke. Kira-kira kapan tuh Ibu mau melakukan itu? Kayaknya udah mulai sekarang harus ya Bu, karena sekarang udah pembelajaran kan udah mulai nih, jadi saya harus bisa meluangkan waktu untuk melakukan itu. Nah, luar biasa Ibu ya. Sudah dimulai nih ya, sudah dimulai latihan ya. Oke, oke. Ibu komitmen ya, Kak. Kira-kira untuk waktunya gitu, kapan gitu? Ada jadi apa rencana nggak gitu? Supaya terlaksana tetap konsisten gitu melakukan itu. Ya, mungkin saya di sini harus berkomitmen ya Bu, karena untuk mengembangkan keterampilan saya dalam menulis. Jadi secepat mungkin, jadi saya nggak nunggu akhir tahun saya baru belajar, jadi mungkin komitmen saya ya sekarang saya harus mulai belajar menulis rapi gitu supaya tulisan saya ini ya kalau bisa bukan sebisa mungkin Bu ya, kalau bisa gitu. Jadi biar tulisan saya ini bisa digunakan untuk penulisan ijazah nanti, biar tidak merepotkan orang seperti itu. Ya, Ibu supaya nih lagi belajar gini, dukungan yang paling kuat atau yang bisa membantu Ibu siapa gitu dalam pembimbingan atau pembelajaran latihan Ibu dalam belajar menulis sesuai kriteria tersebut? Ada nggak orang yang bisa bantu? Kalau dukungan mungkin tadi yang sudah disebutkan, mungkin kalau dari luar kepala sekolah dan rekan sejawat kali Bu ya. Dan yang paling penting itu komitmen dalam diri saya. Berarti saya harus berkomitmen harus tulisan saya gitu. Mungkin itu. Oke, jadi sekarang Ibu sudah gimana? Menurut Ibu rencananya sudah terlihat gitu ya? Iya. Ya, semoga semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rida. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang dengan waktu yang singkat ini? Alhamdulillah saya merasa lega ya Bu Rida ya, karena saya udah mencurahkan apa yang ada di pikiran saya dan ternyata alhamdulillah saya juga mendapatkan solusi dari diskusi kita hari ini Bu Rida. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi ilmu ya Bu ya, dan tetap bisa sharing gitu nanti supaya saya juga bisa bertambah. Oh ternyata seperti ini, seperti itu ya. Ya, Baik Ibu ya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Semoga semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana Ibu ya. Terima kasih Bu Rida. Ya, terima kasih Ibu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam Bu Siti. Apa kabar nih Bu Rida? Alhamdulillah Bu, baik sih. Tapi ya gitu Bu, ada sedikit inilah
dalam hati perasaan alhamdulillah sehat, tapi ada sesuatu yang saya pikirkan jadi bikin kayak nggak sehat gitu. Itu uh, gimana keadaan di lingkungan, aman di situ? Aman, alhamdulillah sekitar saya sih aman Bu, tidak ada apa-apa gitu, cuman saya apa sibuk dengan pikiran saya sendiri mungkin. Berarti kalau kita ngobrol, kalau kita diskusi bisa Bu ya? Bisa. Ya, oke. Kalau gitu di sini mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Rida. Kira-kira Bu Rida mau ngobrolin apa nih? Oke. Sebenarnya gini sih Bu Siti, saya agak sedikit bingung kali ya Bu ya. Saya ini kan mau melaksanakan pembel nih Bu, di awal tahun ini kan sudah mulai nih merencanakan gitu kan. Nah, cuman kita kemarin panitia itu, penggerak itu agak sedikit bingung gitu. Kira-kira kita nentuin judul apa dulu gitu ya Bu ya. Sampai kita tuh kebingungan, akhirnya jadi malah apa ya, sudah dapat judulnya tapi kita akhirnya bingung juga judul yang mana nih yang bakal kita angkat duluan gitu sih Bu, sebenarnya lebih ke situ gitu. Kayaknya kita galau yang mana dulu gitu tuh, yang lebih prioritas atau yang harus disegerakan. Ya, baik. Tadi Bu Rida bilang ada masalah tentang pembel dan tidak. Lalu Bu Rida itu sudah melakukan pengamatan, kira-kira terlihat mana yang lebih penting, yang lebih dahulu bisa Bu Rida lakukan di situ? Sebetulnya sih bisa Bu ya gitu, tapi menurut takaran saya kayaknya semuanya penting, jadi saya bingung gitu yang mana dulu. Ini Bu contohnya misalnya tadinya kita kan sedang menghadapi ini Bu nih, mau tes diagnostik gitu kan. Nah kita juga pengen guru itu bisa, karena kan sekarang kelas 9 kan belum melaksanakan itu Bu gitu. Nah pengen juga cocok kayaknya gitu mengangkat berbagai praktik baik tentang apa diagnostik itu ya, tes diagnostik. Tapi juga untuk kebutuhan seluruh guru ada juga yang lebih penting yaitu tentang modul ajar. Terus dan ini Bu perencanaan RHK. Nah, itu menurut saya juga penting karena kita udah mulai gitu. Nah, itu bikin kami gitu saya sendiri bingung masalah mana yang mau kita selesaikan dulu nih di bulan ini karena setiap bulan kita merencanakan kegiatan gitu. Itu sih Bu. Ya, baik. Kalau begitu, apakah ada yang pernah Bu Rida lakukan sebelumnya? Terkait apa Bu? Terkait pembel ini. Nah, sudah ada yang dilakukan terakhir semester terakhir kemarin gitu. Kira-kira apa itu yang pernah Ibu lakukan? Yang pertama sih yang pernah saya lakukan itu dalam pertemuan pertama, karena tahun kemarin itu semester kemarin kita mengadakan 3 kegiatan. Yang pertama tentang itu kita tentang belajar Canva. Nah, karena memang kita masih belajar Bu menentukan judul ya. Waktu itu kita masih belajar dan belum melihat kebutuhan gitu ya. Tapi lebih ke yang apa sih narasumber yang ada aja atau ASDM yang ada gitu kan. Lalu yang kedua kita juga tentang pengisian apa sih berkas PMM gitu ya. PMM apa sih RHK ya Bu ya. Di apa kinerja. Nah itu. Dan yang ketiga kemarin sih itu kegiatan saya sendiri itu tentang diseminasi gitu. Ke budaya positif. Ini untuk semester ini agak bingung gitu Bu. Nah, baik Bu Rida, kalau kira-kira di rating dari 1 sampai 10 nih ya, kira-kira tindakan yang udah pernah Bu Rida lakukan itu ada di rating berapa? Mungkin di 7 kali ya. Wah, berarti sebetulnya Bu Rida itu udah pernah melakukan hal yang ideal ya, karena udah pernah melakukan apa namanya pembel dengan materi yang sudah di rating 7. Terus selanjutnya kira-kira Bu Rida bisa lakukan apa dan bagaimana langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan sekarang? Yang bisa saya lakukan sekarang yaitu mungkin itu di menganalisis lagi mungkin ya Bu ya, sisi prioritasnya dari beberapa yang sudah kita tentukan judul-judulnya itu mana yang lebih prioritas dan harus disegerakan mungkin gitu ya Bu ya. Itu mungkin ya Bu ya. Ada lagi Bu? Apalagi ya? Mungkin mengajak yang lain berefleksi atau mengajak rekan kerja yang ada di sekolah dalam komunitas tersebut untuk berefleksi bersama kira-kira mereka membutuhkan apa gitu, supaya tidak hanya berdasarkan pemikiran saya sendiri dan
penggerak seperti itu mungkin Bu. Oh iya, baik. Kira-kira dalam hal ini siapa yang bisa membantu Bu Rida untuk menyusun rencana Bu Rida tersebut? Sejauh ini sih yang sering yaitu penggerak Kombel dan kepala sekolah tentunya Bu yang berperan aktif untuk memfasilitasi dan mendorong gitu kegiatan ini. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Rida? Sampai penerapan ya Bu ya, penerapan yang pertama gitu ya Bu ya? Ya. Mungkin butuh waktu kisar 3 hari atau supaya bulan ini kan sudah mau hampir selesai nih Bu. Ini udah tanggal 16. Setidaknya bulan ini kita sudah melaksanakan satu kegiatan. Saya harus menentukan setidaknya mungkin 3-5 hari gitu supaya bisa menentukan di aktivitas minggu depan gitu sih. Ya, kapan Bu Rida bisa melaksanakannya? Sesegera mungkin ya Bu ya, menganalisis mungkin ya setelah kegiatan ini mungkin atau mungkin saat ini. Oke, kemudian nih Bu Rida, kira-kira komitmen seperti apa yang bisa Bu Rida lakukan agar rencana Bu Rida ini berjalan dengan lancar? Apa ya, mengajak diskusi mungkin ya dengan teman-teman Kombel, dengan penggerak Kombel, kepala sekolah harus terus dilaksanakan agar tetap komunikatif gitu dan meminta umpan balik dan refleksi kepada teman-teman sejawat atau anggota Kombel supaya kita juga memiliki penilaian gitu dari semuanya gitu. Itu mungkin ya Bu ya. Baik Bu Rida, kira-kira ada tidak dukungan dari pihak lain yang Bu Rida butuhkan? Untuk saat ini cukup sibuk kayaknya dari kepala sekolah dan penggerak Kombel juga anggota komunitas belajar. Itu sibuk mungkin. Baik Bu Rida, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, amin, amin. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Rida setelah kita berbincang-bincang sejenak? Luar biasa, jadi tercerahkan ya, saya jadi tahu oh ya ternyata ada yang lebih prioritas ya dengan waktu yang singkat gitu ya. Ternyata saya harus melakukan yang lebih dibutuhkan teman-teman. Semoga nanti setelah menganalisis hasil mengidentifikasi hasil refleksi teman-teman juga kita refleksikan kembali di penggerak Kombel gitu. Semoga nanti kita mendapatkan jawaban yang paling baiklah untuk penerapan di bulan ini gitu yang harus secepatnya kita lakukan gitu sih Bu. Mungkin itu Bu yang luar biasa, tercerahkan sekali ya Bu ya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu ya Bu. Ya. Apakah ada hal yang lain yang mau Ibu sampaikan lagi? Sementara cukup sih Bu. Semoga nanti rencana saya bisa terrealisasi dengan baik. Amin, amin. Semoga ya Bu. Amin. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Bu Rida. Semoga kita terus bisa saling berbagi ya Bu. Amin. Terima kasih juga Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu Rida. Sampai jumpa kembali ya. Nanti kita ketemu lagi waktu mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.